Tetap di rumah ya adik-adik. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah aja. Sekali lagi ya kita nyanyiin, lebih semangat lagi adik-adik. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah aja. Aku bersyukur, aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah aja. Halo baby-baby, gimana nih kabarnya? Pada sehat semua ya? Kakak doakan untuk adik-adik baby dan semua keluarga dimanapun kalian berada tetap selalu sehat ya dan semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, meskipun kita nggak beribadah di gereja, kita tetap harus bersukaria ya. Tetap di rumah aja dan melakukan prokes di kehidupan kalian sehari-hari, oke? Nah, sebelum kita buka ibadah pada hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, waktunya untuk hukum Taurat. Hukum Taurat kali ini diambil dari titah pertama sampai titah keempat. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki maupun perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari, kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Nah, segitu aja hukum Taurat pada hari ini. Kita sama-sama berdoa ya. Sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan semua perintah-Mu.
Amin. Setelah kita mendengarkan hukum Taurat tadi, waktunya kita untuk bernyanyi. Kita akan bernyanyi, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Yuk semuanya berdiri ya, pasukan Kristus. Yo, adik-adik semua, kita mau memuji Tuhan, menyanyikan lagu Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, Kasih oh Yesus, sekali indah. lagi, lebih semangat. Lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah. lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Kasih Yesus. kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Dadah. Adik-adik, waktunya kita untuk berdoa pengakuan dosa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami hari yang indah pada hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk beribadah meskipun kami tidak bisa beribadah di gereja Tuhan. Kami selalu bersyukur Tuhan atas semua berkat-Mu Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami sehari-hari. Ya Tuhan, pada saat ini Tuhan kami mengakui segala dosa yang telah kami perbuat Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa yang kami perbuat Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Berkatilah juga Tuhan teman-teman kami atau keluarga kami yang lain Tuhan, yang mungkin sedang dalam perjuangan mereka untuk sembuh dalam penyakit Corona Tuhan. Engkaulah yang menyembuhkan mereka Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan, supaya mereka bisa terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, siapa nih yang masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Angkat tangannya. Nah, sekarang biar kita lebih semangat lagi, kita akan ikut untuk beribadah dengan Tuhan. Waktunya kita naik kereta, siapkan peralatan kalian, siapkan tubuh kalian supaya kita bisa naik kereta Tuhan. Siapa yang siap untuk menaiki kereta Tuhan? Waktunya kita bernyanyi, We are in the train of God. Choo-choo. Yuk. We are in the train of God. Choo choo. We are in the train of God. Choo choo. We are in the train of God. Fantasy. We are in the train of God. We are in the train of God. Choo choo. We are in the train of God. Choo choo. We are in the train of God. Fantasy. We are in the train of God. When I say tiki, when I say chaka, when I say tiki 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 chaka, when I say chaka, when I say tiki, when I say chaka 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 tiki.
We are in the train of God. We are in the train of God. Choo choo. We are in the train of God. Fantasy. We are in the train of God. We are in the train of God. Choo choo. We are in the train of God. Choo choo. We are in the train of God. Fantasy. We are in the train of God. When I say cheeky, when I say chaka, when I say cheeky, 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 chaka, when I say chaka, when I say cheeky, when I say chaka, 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 cheeky. Waktunya kita berdoa pengakuan iman. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu ya untuk menyambut firman Tuhan kita pada hari ini. Kita mau bernyanyi, hati-hati gunakan tanganmu. Kita abis ini bakal nyanyi hati-hati gunakan tanganmu ya adik-adik. Yuk, 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 yuk. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Halo, apa kabar anak-anak sekolah minggu HKBP Sidoarjo? Semoga selalu sehat dan dilindungi Tuhan. Salam sejahtera dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan kami, terpujilah Engkau atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu menjagai, melindungi dan memberkati hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kabar baik firman Tuhan. Biarlah Tuhan menambah-nambahkan hikmat kepada kami, agar kami bisa mengerti dan percaya kepada firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 29 hingga ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 29 hingga ayat 32. Kita bersama-sama membacanya, adik-adik membaca di tempat masing-masing, dan saya membacakannya untuk kita semua. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya
beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita tahu bahwa dalam beberapa hari terakhir ini, situasi di tengah-tengah negeri kita ini sangat mencekam, khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Orang-orang yang terinfeksi COVID-19 semakin hari semakin bertambah dengan cepat. Saat ini, orang yang terinfeksi COVID sudah mencapai 30.000 orang setiap hari. Dan sudah di atas 500 orang yang meninggal karena COVID setiap harinya. Itu sebabnya pemerintah kita mengeluarkan peraturan yang disebut dengan PPKM. Ayo, siapa yang tahu kepanjangan PPKM? PPKM adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat COVID-19 agar tidak semakin banyak yang terinfeksi. Virus corona sekarang ini semakin mematikan karena ternyata virus itu bermutasi, berubah wujud dan lebih mematikan lagi. Sekarang ada namanya yang disebut dengan virus corona varian Delta, jenis Delta yang membunuh ribuan orang di India. Dan ternyata virus itu sudah tiba di Indonesia. Kita patut waspada dan berhati-hati ekstra. Jangan sampai kita terinfeksi. Karena sekarang ini varian Delta dari virus corona bisa menjangkiti tidak hanya orang tua, tapi juga anak-anak. Jemaat kita, Jemaat HKBP Sidoarjo sekarang semakin banyak yang terinfeksi COVID-19. Dan mereka sekarang rata-rata isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Ada yang gejalanya ringan, tapi ada juga yang gejalanya parah sampai sesak nafas, bahkan demam tinggi, dan rasanya tubuhnya katanya seperti remuk. Nah, kita tidak boleh lagi anggap remeh. Kita harus lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan. Tetapi jangan lupa juga berdoa dan berserah kepada Tuhan supaya Dia yang melindungi kita, melindungi orang tua, keluarga, dan teman-teman kita yang lain. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Yesus, di masa-masa sulit yang mencekam saat ini, tentu hal ini membuat orang mengalami rasa stres yang semakin meningkat. Ada orang yang semakin khawatir, ada orang yang semakin takut kalau terpapar COVID-19. Kita juga takut jangan sampai orang tua kita kena COVID. Kita juga takut kalau keluarga atau teman kita terinfeksi. Nah, hampir semua orang tua saat ini sangat cemas. Cemas saat akan pergi bekerja, takutnya nanti sepulang kerja menularkan COVID kepada anak-anaknya di rumah. Belum lagi ada orang tua yang terpaksa kehilangan pekerjaan atau pendapatannya berkurang drastis karena peraturan PPKM saat ini. Pergi ke pasar atau bertemu orang-orang juga saat ini sangat menakutkan. Kita tidak tahu bahwa virus itu ada di mana-mana. Bisa saja virus itu ada di udara yang tersebar melalui nafas orang. Bisa saja melalui uang yang kita pegang, atau bisa saja melalui barang yang kita beli atau yang kita pegang. Bisa saja ada di gagang pintu. Pokoknya kita sekarang tidak tahu bahwa virus itu ada di mana-mana. Dan kita sangat rentan, sangat mudah terinfeksi. Dulu
anak-anak imunnya lebih kuat tahun lalu waktu awal-awal COVID. Tapi sekarang varian-varian dari virus itu juga menyerang anak-anak, bahkan ada juga anak-anak yang meninggal karena COVID-19. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Yesus, di dalam keadaan yang darurat saat ini, kita boleh cemas dan takut. Namun jangan sampai lupa mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhanlah kekuatan kita menghadapi bahaya saat ini. Kabar baik telah kita dengarkan hari ini yang menyapa kita untuk membekali kita, untuk menguatkan kita, untuk mengajar kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan apa yang bermanfaat dan apa yang seharusnya kita lakukan di saat darurat saat ini. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan di ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Di saat seperti sekarang ini, marilah kita usahakan menciptakan rasa damai di rumah kita masing-masing. Jangan membuat gaduh atau membuat suasana semakin keruh dengan menambah masalah-masalah baru. Sudah terlalu banyak masalah kita saat ini, apalagi gara-gara virus corona ini. Mulut yang diberikan Tuhan kepada kita harus kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Gunakan mulut ini untuk berdoa. Gunakan mulut ini untuk bersyukur, untuk memberikan semangat, untuk memberikan sukacita. Dan gunakan pokoknya mulut ini menjadi berkat bagi orang lain. Anak-anak Tuhan tidak akan menggunakan mulutnya untuk perkataan-perkataan kotor, mencaci, mengumpat, membuli, menghina, atau marah-marah. Tapi dia akan membuat atau menjadikan mulutnya ini menjadi saluran berkat Tuhan. Mulut yang diberikan Tuhan kepada kita, mari kita pergunakan untuk membuat situasi lebih menyenangkan dengan tutur kata kita yang lembut, yang penuh kasih di tengah situasi yang penuh stres saat ini. Jangan menambah stres, apalagi stres orang tua dengan perkataan kita yang kotor yang keluar dari mulut kita. Kalau orang lain bahagia dengan perkataan yang keluar dari mulut kita, maka kita pun akan ikut bahagia. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan di ayat 31 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hendaklah anak-anak Tuhan berusaha membuat keadaan di rumah masing-masing lebih menyenangkan. Kurangi berantem atau berkelahi dengan kakak atau adikmu. Jangan suka melawan orang tua. Orang tua kita sekarang sudah sangat penat pikirannya. Lebih baik pilih kegiatan yang bisa membuat suasana di rumah menyenangkan. Temani adikmu bermain. Bermainlah dengan kakak atau abangmu dengan penuh sukacita. Jangan saling menyakiti. Bantulah ayah atau ibu di rumah mengerjakan pekerjaan rumah yang ringan-ringan saja. Kalau bisa, berceritalah dengan ayah atau ibumu, bercerita tentang berbagai macam hal, bisa juga tentang wabah COVID-19 ini. Atau bila perlu, buatlah cerita-cerita yang lucu atau humor untuk menyenangkan hati orang tua kita. Ciptakanlah suasana yang membuat kamu dan keluargamu bahagia, di mana kita terpaksa stay at home di rumah masing-masing. Dan yang terakhir adik-adik sekolah minggu, yang tidak kalah penting saat ini yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan adalah perbanyaklah berdoa. Doakan ayah dan ibumu selalu. Doakan orang-orang yang terinfeksi COVID, khususnya jemaat kita. Doakan pemerintah kita, supaya mereka bisa membuat kebijaksanaan atau keputusan yang baik di tengah-tengah pandemi saat ini. Doakan jemaat gereja kita. Doakan guru-gurumu, doakan teman-temanmu dan semua keluarga kita agar dijauhkan dari COVID-19 ini. Mari kita mohon kepada Tuhan Yesus agar Ia yang menjagai dan melindungi kita. Jadilah anak-anak Tuhan
yang membawa sukacita dan kedamaian di tengah situasi yang mencekam saat ini. Jangan memperkeruh suasana. Jangan membuat masalah semakin banyak. Tapi dengan kita menjadi berkat, membuat kebahagiaan, maka semua kita akan bahagia bersama. Kita tetap bisa bahagia bersama dengan keluarga kita di tengah situasi sulit saat ini. Kalau keluarga kita bahagia, imun kita pun semakin kuat menangkal COVID-19. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kabar baik yang boleh kami dengarkan. Tuhan mengajar kami bahwa Tuhan telah memberikan kami mulut yang harus kami pergunakan untuk mengucapkan kata-kata yang baik, untuk berdoa, untuk bersyukur, untuk memberikan kata-kata semangat bagi orang lain. Dan kiranya Tuhan mengajar kami supaya kami anak-anak sekolah minggu tahu melakukan berbagai kegiatan yang positif, membahagiakan dan menyenangkan orang-orang di tengah-tengah keluarga kami. Engkau tahu ya Tuhan bahwa COVID-19 saat ini sangat-sangat luar biasa peningkatannya di negara kami ini. Ada banyak yang terinfeksi, termasuk keluarga kami, termasuk jemaat Tuhan. Ya Tuhan, kami cemas dan kami takut. Oleh karena itu kami berserah kepadamu. Engkaulah yang menyelamatkan kami. Engkaulah yang melindungi kami. Tolonglah kami sebagai anak-anak Tuhan yang terpaksa lebih banyak mengisi waktu di rumah kami masing-masing, agar kami membawa kebahagiaan, sukacita di rumah kami masing-masing. Karena setiap orang sekarang semakin ketakutan, semakin khawatir dan semakin stres. Biarlah ya Tuhan, kami bersama-sama dengan kakak, abang, adik, dan juga ayah dan ibu kami bisa bersukacita bersama di tengah-tengah keluarga kami. Berkati kami ya Tuhan, agar kami membawa damai sejahtera di rumah kami masing-masing, agar rasa stres kami itu berkurang dan imun kami semakin kuat. Terima kasih Bapa di surga, pakailah kami sebagai anak-anak-Mu yang akan mengucapkan kata-kata yang baik, yang akan berperilaku yang menyenangkan orang tua kami, dan jadikan kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati orang tua dan hati Tuhan. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus Kristus. Amin. Gimana nih? Sudah mendengarkan firman Tuhan dari Amang Pendeta tadi kan? Wah, asik banget ya. Waktunya kita mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi, ku mau jadi anak bijak. Siapa yang mau jadi anak bijak? Kita harus nyanyi lebih semangat lagi. Oke. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang Tuhan. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung. Anak bijak disayang
Adik-adik sekolah minggu, karena kita sudah mengumpulkan persembahan, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam sehat. Tuhan memberkati.